Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, baik hadirin di Masjid Umar bin Khattab ataupun para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, beberapa pemirsa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan alam para malaikat yang mulia. Tema yang kita angkat sekarang adalah amalan para malaikat. Sudah kita terangkan salah satu amalan malaikat adalah memikul arsy dan rincian tentang bagaimana sifat ukuran tubuh dari malaikat pemikul arsy dan bagaimana besarnya alam jagat raya ini, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Sekarang kita akan bicara dulu amalan para malaikat yang lain. Di antara malaikat ada yang ditugaskan di surga. Disebutnya khazin. Jamaknya khazanah. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat surga dan neraka dua makhluk yang sudah ada sekarang. Diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Kedua-duanya tidak akan musnah. Kalau alam jagat raya, langit dan bumi yang kita tempati ini musnah, hancur. Tapi surga dan neraka tidak. Selama-lamanya abadi beserta para penghuninya. Makanya Allah menyatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah telah menugaskan baik di surga ataupun di neraka beberapa malaikat. Adapun yang dikerjakan oleh malaikat di surga adalah sejak sekarang sudah. Di antara mereka ada yang Allah perintahkan untuk membangun bangunan rumah atau istana. Tiap hari? Ya mungkin tiap hari. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Di antaranya orang yang memelihara menjaga 10 rakaat salat sunnah rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Allah perintahkan malaikat, lalu malaikat membangun. Siapa yang membangun masjid karena Allah akan bangunkan satu rumah baginya, satu istana baginya di surga. Jadi setiap kali ada orang yang membangun masjid di dunia, Allah perintahkan malaikat bangun satu istana untuk orang tersebut di akhirat nanti. Ada lagi malaikat yang bertugas untuk menanam pohon-pohon di surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang tertentu. Termasuk yang membuat sungai-sungai di surga. Semuanya itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, semua malaikat itu disebut dengan sebutan khazanah. Para malaikat yang ditugaskan di dalam surga untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu atas perintah Allah. Allah menyebutkan pada hari kiamat nanti ketika para ahli surga digiring ke surga,
ada malaikat yang menyambut kedatangan mereka secara ramah, menyenangkan, dan mengucapkan selamat kepada mereka. Sebagaimana Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke surga secara berkelompok-kelompok. Jadi orang-orang yang ketika di dunianya mereka bertakwa, semua perintah Allah dilaksanakan baik yang fardu termasuk yang sunnah. Semua larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Mereka menjaga diri dari dosa maksiat, menjauhkan diri dari larangan Allah, maka mereka juga akan dijaga di akhirat dari murka dan azab Allah. Mereka digiring ke surga secara kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka datang ke depan pintu surga, wa futihat abwabuha, lalu dibukakan itu pintu surga. Lalu waqala lahum khazanatuha, maka berkatalah kepada ahli surga tersebut, para penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum, kalian dahulu waktu di dunia melakukan banyak kebaikan. Fadkhuluha khalidin, silakan kalian masuk ke dalam surga secara abadi. Nah, para malaikat ahli surga, penjaga surga tersebut menyampaikan salam, mengucapkan selamat, dan mereka pun menyebut alasan kenapa orang-orang bertakwa tersebut dimasukkan ke dalam surga. Allah menerangkan dalam surah Ar-Ra'du 23 dan 24. Jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Itulah surga Aden. Mereka akan masuk ke surga Aden, mereka itu orang-orang bertakwa tadi. Beserta orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak turunan mereka. Sabondoroyo, sekeluarga. Tidak hanya mereka, orang tuanya juga ke bawah, istri atau pasangannya juga terbawa, anak cucunya juga terbawa. Masuk ke dalam surga semua. Ini keuntungan memiliki kerabat orang yang bertakwa, orang yang soleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu. Ada banyak pintu di surga, para malaikat keluar semua melalui pintu itu menyambut para ahli surga itu. Mereka mengatakan salamun alaikum. Keselamatan atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian waktu kalian di dunia. Jadi mereka bertakwa dan sabar di atas ketakwaan. Kita sudah terangkan kesabaran itu ada 3. Sabar di atas ketaatan. Artinya terus menerus, continue, selama-lamanya mereka taat. Walaupun godaan banyak. Godaan untuk berhenti dari ketaatan itu banyak. Tapi mereka terus nikreh tur ngereyeh. Terus. Mereka istiqomah dan sabar di atas ketaatan. Kedua, sabar dalam menjauhi semua larangan. Larangan itu menyenangkan kalau dilanggar. Makanya walaupun dilarang peminatnya banyak. Walaupun tahu merusak dan harganya mahal.
Harus punya banyak uang. Coba sebut. Larangan Allah apa? Mabuk. Apakah gratis? Enggak, mahal. Jutaan. Kalau Cikopi mah 2.000 oke, jadi. Ini mah nggak bisa 2.000. $2.000 bisa. Tapi harus jutaan. Judi harus punya uang. Sampai banyak orang yang kehilangan uang miliaran karena judi. Zina, nggak gratis? Enggak. Itu bayar, mahal. Puluhan juta. Apalagi yang dilarang oleh Allah. Itu semuanya mahal. Tapi peminatnya banyak. Orang yang berduit menghabiskan duitnya untuk semua yang Allah larang. Karena di sana ada candu. Ada kesenangan. Nah, kalau godaan ini tidak dijauhi dan tidak sabar dalam menjauhinya, orang bisa berhenti menjauhi larangan. Artinya akan melaksanakan apa yang dilarang itu. Karena godaan untuk melakukan yang dilarang besar sekali. Wajib bersabar. Ini sabar yang kedua. Sabar ketiga, sabar ketika menerima musibah. Kanyeri kaperi. Tidak mengeluh. Tidak menjerit-jerit. Tidak histeris. Tidak putus asa. 3 jenis kesabaran. Ini yang menyebabkan orang yang bertakwa istiqomah di atas ketakwaannya sampai akhir hayat. Akhirnya digiring di akhiratnya untuk masuk surga. Kata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dahulu. Dan itulah sebaik-baik tempat menetap. Siapa yang menyambat itu? Para malaikat. Orang yang pertama kali dibukakan pintu surga oleh para malaikat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Di antaranya hadis dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul SAW, Ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu. Fayaqul khazin man ant? Faqulu Muhammad. Fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat lalu aku minta dibukakan. Maka malaikat yang menjaga pintu surga tersebut bertanya, siapa engkau? Aku akan menjawab, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu berkata, kata malaikat, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak, aku diperintah untuk tidak boleh membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Jadi engkau yang harus pertama kali membukakan pintu surga dan pertama kali juga masuk ke dalam surga. Jadi orang yang paling awal masuk ke dalam surga yaitu Nabi SAW. Dan hal ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat tersebut. Wa tadkhulul malaikatu alaihim min hahuna wa min hahuna bitahniati bidukhulil jannah fa inna dukhulihim iyahum tafidu alaihimul malaikah musallimina muhanni'ina lahum bima hasala lahum minallahi minat taqrib wal in'am wal iqamah fi daris salam fi jiwaris sadiqin wal anbiya wal rusul kiram nas'alullaha ayaj'alana minhum. Para malaikat masuk dari segala arah menemui para ahli surga untuk mengucapkan selamat atas masuknya mereka ke dalam surga. Dan ketika mereka masuk, para malaikat menyampaikan salam. Karena
beragam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa didekatkannya dengan Allah, diberikan beragam kenikmatan dan diizinkan untuk menetap selama-lamanya di negeri yang penuh keselamatan dan bertetangga dengan manusia-manusia terbaik di kalangan para nabi, para siddiqin, para rasul kiram yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam salah satu di antara ahli surga. Jadi apa yang dilakukan oleh para malaikat penjaga surga di surga beragam. Ada yang tugasnya membangun istana megah, ahli semuanya. Ada yang ditugaskan menanam pohon-pohonan. Ada yang ditugaskan membuat sungai-sungai yang kemudian mengalir airnya. Dan air surga, sungai di surga beragam airnya. Ada yang sungai madu. Isinya apa? Madu. Ada sungai susu. Isinya susu. Ada sungai arak. Tapi berbeda sifatnya dengan yang ada di dunia. Kalau di dunia arak bikin pening, bikin mabuk. Kalau di sana tidak. Wa anharim min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai dari arak yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dalam surah Al-Waqiah disebutlah yasdau anha wala yunzifun. Mereka para ahli surga tidak merasakan mabuk, tidak merasakan pening dengan minum arak di surga. Ini menunjukkan ketika di dunia minuman keras yang diminum berefek ya pening, ya juga mabuk, ya juga meren, mual. Sebab banyak orang yang setelah mabuk itu apa? Muntahnya sosolontodan, yang ngaco gitunya. Kemudian banyak yang muntah. Menunjukkan nggak enak. Tapi kalau di surga, ladzatil lisyaribin. Sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Terus ada juga wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada juga sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau di kita malam-malam susu dibiarkan, ditinyuh sama kita, diminum sedikit, dibiarkan sisanya. Besok pagi apa yang terjadi? Sudah basi, nggak layak minum lagi. Harus dibuang, kalau enggak menwa kita, mencret wae. Kena bakteri di sana. Kalau di surga enggak, lam yataghayyar ta'muh. Ada lagi selain sungai arak, ada sungai madu, musaffa. Wa anharu min asalin musaffa, yang sangat murni, tidak dicampur. Ada lagi sungai dari air yang jernih, tawar, segar, tidak asin. Wa anharu min ma'in ghaira asin. Nah, sungai-sungai di surga bukan hanya air, tapi ada sungai susu, madu, dan arak. Itu keterangan Al-Quran. Yang Allah terangkan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Dan tidak ada kotoran. Seperti sungai di kita Citarum, ada limbah, ada lumpur, ada lintah, ada bayawak, segala macam ada. Ada apa nungara rambang teh, eceng gondok di dunia. Di akhirat tidak ada. Ya. Nah itu dibuat oleh para malaikat. Dan adanya sungai tentu saja menciptakan situasi, kondisi yang sangat menyenangkan bagi orang yang ada di dekatnya. Nah itu semua malaikat yang bikin. Ada yang membangun rumah, ada yang membuat sungai, ada yang menanam pohon-pohon. Sesuai dengan yang Allah perintahkan, itu diperuntukkan bagi
orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu di surga. Dan ada juga yang tugasnya menyambut kedatangan para ahli surga. Ketika mereka berdatangan, mengucapkan selamat, menjelaskan bahwa alasan mereka masuk surga itu karena mereka dahulu sabar dan ini tempat menetap terbaik dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Inilah amalan kedua yang dilakukan oleh sebagian malaikat, yaitu menjaga surga, memakmurkan surga dengan membangun, menata dan seterusnya. Termasuk di setiap hari Jumat, Allah Azza wa Jalla menghiasi surga. Surga itu tanpa dihias sudah indahnya luar biasa. Nggak ada bandingannya di alam dunia. Tapi pas di saat tertentu Allah hiasi itu. Dengan menyuruh para malaikat menghias. Bagaimana cara menghiasnya? Nggak terbayangkan. Kita umpamanya kalau hari-hari raya tertentu masuk ke hotel, masuk ke perkantoran gitu ya. Itu biasanya dihiaskan dengan bunga, dengan lampu warna-warni sehingga lebih indah dibanding hari-hari biasa. Itu hanya hari-hari tertentu, contohnya mau hari Lebaran atau Natalan atau Tahun Baru biasa dihias. Semua gedung begitu. Kita masuk ke bandara, di bandara juga ada hiasan-hiasan seperti itu. Masuk ke mall, ke toko, ke hotel, ke kantor-kantor seperti itu. Lebih indah daripada biasa. Itu di dunia. Di akhirat, di surga seperti itu pula. Allah hias. Sehingga sudah dasarnya indah, dihias tambah indah. Jauh lebih indah daripada sebelumnya. Siapa yang melakukannya? Mereka para malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah amalan kedua dari malaikat, yaitu memakmurkan surga, menghias surga, membangun surga, menjaga surga, menyambut para ahli surga nanti setelah amalan yang pertama, yaitu memikul arsy. Malaikat yang memikul arsy dengan malaikat yang ditugaskan di surga tentu saja berbeda. Berbeda malaikatnya, berbeda sifatnya, berbeda juga ukuran badannya, berbeda kekuatannya karena perbedaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, yang ketiga ini mengerikan. Yaitu para malaikat yang bertugas di dalam neraka. Beda lagi tuh. Sehingga jumlah malaikat keseluruhan nggak ada yang tahu. Saking banyaknya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah. Allah mah tahu berapa jumlah mereka yang sebenarnya. Tapi kalau para malaikat sendiri berapa jumlah mereka nggak tahu. Kita juga manusia. Berapa jumlah seluruh manusia di dunia nggak tahu. Saking banyaknya. Para malaikat juga begitu. Nggak tahu berapa jumlah malaikat yang sebenarnya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi, sifat, dan keadaan fisik para malaikat penjaga neraka? Kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kita akan mulai tanya jawab dari hadirin yang ada di masjid terlebih dahulu. Mulai dari bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar tema Pak Ustadz. Saya pernah ingat sabda Rasulullah SAW bahwa nanti pada suatu masa
bahwa seluruh umat-umat di seluruh penjuru akan datang berbondong-bondong menyerang kaum muslimin. Terus tanya kepada Rasulullah, apakah betul ya Rasulullah? Apa penyebabnya? Menurut Rasulullah bahwa itu karena umat Islam sudah cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Dan rasa takut pada musuh-musuh Islam itu sudah dicabut oleh Allah. Apakah pada saat ini seperti di Palestina, apa itu sudah merupakan ciri-ciri bahwa hal tersebut telah terjadi? Padahal di situ kan umat Islam mayoritas, khususnya di Timur Tengah. Padahal seluruh manusia itu akan mati walaupun nggak perang, pasti mati. Apakah itu merupakan hal-hal yang takut mati juga tuh menurut hadis itu, menurut hadis Rasulullah tersebut? Sekian saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Hadis yang ditanyakan barusan, hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebentar lagi akan tiba saatnya kalian akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain. Taubahnya seperti sekelompok orang rakus gehu, gede huap, RW 06, naon, rewog, yang mengelilingi makanan. Bayangkan makanan diperebutkan oleh gehu hungkul, gede huap, yang rewog, yang rakus. Diperebutkan. Itu umat Islam suatu saat akan diperebutkan oleh bangsa lain. Dan itu segera yushiku. Tak lama lagi kata Nabi SAW. Ini diucapkan 1500 tahun yang lalu. Para sahabat bertanya, Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu disebabkan karena kami sedikit jumlahnya sehingga dikeroyok? Beliau menjawab, bal antum yawma idzin katsirun. Bahkan saat itu kalian banyak, mayoritas. Walakin gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian ini walaupun banyak, taubahnya seperti buih yang dibawa oleh air yang mengalir. Buih itu walaupun banyak, pasti di permukaan ngambang. Kemana air mengalir, ke sana buih ikut. Ya, tuturut munding, batur kitu, batur kia. Semua yang bersumber dari orang kafir diikuti. Beda dengan batu karang, tagen gitu dihantam oleh gelombang juga, malah ombaknya yang hancur. Batu karangnya tekerel, haben nagen. Ini mah buih. Jadi umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan. Terus wasayanzi annallaha fi qulubihimul mahabbata. Allah mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh mereka terhadap kaum muslimin. Kalau zaman Nabi dan para sahabat, orang kafir itu lebih takut kepada kaum muslimin daripada kepada Allah. Allah menyatakan, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian ini lebih ditakuti dalam dada-dada orang kafir dibanding Allah. Dulu mah kalau perang, apalagi langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Begitu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi, berangkat, beritanya terdengar 1000 kilometer,
musuh tuh sudah gemeter takut. Zaman baheula gitu. Tapi di akhir zaman nanti Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kamu. Terus walayak difanna fi qulubikumul wahan, Allah campakkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Para sahabat nanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Dijawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Karena cinta dunia dan takut mati, ada seruan jihad dikitu-dikiu sama orang kafir nggak mau melawan. Takut perang, takut mati karena sayang terhadap dunia, terhadap uang, jabatan, pangkat, kekuasaan yang dimiliki. Kalau perang kemudian mati itu semuanya hilang. Karena itu mereka penakut, pengecut. Lebih baik damai walaupun hina dalam pandangan orang. Inilah hadis yang ditanyakan. Apakah apa yang diterangkan dalam hadis ini sudah terbukti? Ya sudah. Karena Nabi menyatakan segera, tak lama lagi akan datang masa tersebut. Dan itu dikatakan 1500 tahun yang lalu. Sekarang tentu saja sudah terjadi. Bukan sekarang, sudah sejak lama. Kaum muslimin tidak lagi ditakuti oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin sudah tergiur, tergoda oleh kehidupan dunia. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Saking cintanya terhadap dunia, maka syariat dilanggar. Nggak peduli halal dan haram, yang penting dapat duit. Sampai lahir ucapan, jangankan mencari yang halal, yang haram pun susah. Kata Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun la yubali fihin nas min aina akhadal mal min halal atau min haram. Akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu manusia tidak peduli lagi tentang harta yang mereka peroleh. Apakah dari cara yang halal atau yang haram. Gak peduli lagi. Dan harta merupakan fitnah terbesar bagi umat ini. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnatun wa inna fitnata hadhil ummah al-mal. Setiap umat itu ada fitnah yang khusus yang akan menghancurkan mereka. Sedangkan fitnah bagi umatku ini adalah harta. Umatku hancur karena harta. Berdasarkan hal itu Allah campakkan ke dalam hati mereka penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Allah cabut rasa takut dari dada-dada orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, ini sudah terjadi sejak beberapa ratus tahun yang lalu dan sekarang kejadian ini tambah parah. Sehingga walaupun mayoritas umat Islam ini tetap berada di bawah kendali orang kafir yang minoritas, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di Pengker ayah. Muzain, mangga pilih ada pertarosan. Pertanyaan Ustadz, tapi di luar tema. Bismillah. Afwan Ustadz izin bertanya. Misal suami istri berpisah, talak 1, talak 2 kan masih bisa rujuk. Masalah ada masuk masa iddah. Nah, jika sudah talak akhir atau sudah 3 kali jatuh talak, apa ada masa iddah? Dan apa selama masa iddah itu istri masih tinggal di rumah suami dan mendapatkan hak nafkah gitu? Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau suami istri berantem, lalu suami menjatuhkan talak 1. Maka dihitung masa iddah. Masa iddah maksudnya masa menunggu bagi wanita yang ditalak untuk boleh menikah kembali dengan lelaki lain.
Kalau laki-laki nggak perlu ada masa iddah. Sekarang cerai pagi-pagi, nanti siang nikah lagi boleh. Malah ketika tidak cerai juga nikah lagi boleh apa tidak? Boleh. Ayo wanimah. Tidak dosa. Nah kalau seorang laki-laki menjatuhkan talak ke istrinya, dihitung sejak saat itu masa iddah. Berapa lama ya? 3 bulan. 3 kali haid, 3 kali suci. Selama masa iddah si istri itu harus tetap tinggal di dalam rumah suaminya. Tidak boleh keluar. Bagaimana statusnya? Masih seperti suami istri. Jadi tidak harus menutup aurat. Tidak harus misah kamar. Ya. Nah kalau dalam masa iddah tersebut rujuk. Baik rujuknya itu secara lisan menyatakan kita rujuk lagi ya. Nggak enak ternyata berpisah itu. Maka berarti 1 talak 1 rujuk mereka suami istri lagi. Atau dengan cara langsung melakukan hubungan suami istri. Walaupun tidak ngomong. Baut-baut gitunya. Awalnya patongong-tongong. Lami-lami kemudian melakukan hubungan suami istri. Berarti itu sudah dianggap rujuk. Walaupun tidak ada omongan rujuk. Berarti sudah 1 talak 1 rujuk. Besok paginya pasti ada. Jatuh talak lagi, berarti sudah 2 kali talak. Hitung sejak saat itu untuk menetapkan masa iddah. Kalau ternyata selama masa iddah si istri tetap tinggal di rumah suaminya, mereka rujuk lagi. Baik secara lisan walaupun tidak berhubungan atau langsung melakukan hubungan, rujuk lagi. Berarti sudah 2 talak, 2 rujuk. Besoknya berantem lagi, jatuh lagi talak. Berapa? Ketiga. Ini namanya tolak bain. Kalau tadi tolak raj'i, karena bisa rujuk lagi. Dan ketika rujuk nggak perlu ada akad nikah. Saksi, penghulu nggak perlu. Darwe duaan, tanpa harus ada ijab kabul. Ya. Nah tapi kalau sudah 3 kali talak, namanya talak bain. Talak terpisah, maka si wanita tidak boleh rujuk kembali ke suaminya. Dan dia harus keluar dari rumah suaminya. Dan tidak boleh rujuk kembali. Apakah harus dihitung masa iddah? Tetap dihitung masa iddah mah. Selama masa iddah tidak boleh dulu menikah sama laki-laki lain. Wayahna. Walaupun sudah ada yang diincar dan sudah ada yang ngincar, jangan dulu sampai habis masa iddah. Nah itu. Nah sekarang ada kasus. Sekarang talak 1 jatuh. Selama masa iddah tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Sampai habis masa iddah tidak rujuk. Setelah masa iddah habis, dia harus keluar dari rumah suaminya dan bukan lagi sebagai suami istri. Kalau ketemu harus pakai menutup aurat, tidak boleh bersalaman lagi gitu. Udah bukan suami istri lagi. Karena sudah talak dan sudah habis masa iddah. Bisa rujuk? Tidak bisa, karena sudah habis masa iddah. Tapi ingin kembali bisa? Bisa, karena baru 1 kali. Tapi karena masa iddah sudah habis, kalau mau kembali harus dengan akad baru lagi, nikah lagi. Harus ada saksi lagi 2 orang, harus ada wali, harus ada penghulu dan harus ada mahar lagi. Nikah lagi tuh. Boleh karena baru 1 kali. Jadi apa bedanya rujuk dengan menikah lagi? Kalau rujuk mah dilakukan pada waktu masa iddah. Kalau masa iddah sudah selesai dan tidak rujuk, ternyata setelah bulan ke-4, bulan ke-5, setelah berpisah mah geuning katinggalina teh herang mencrang kan biasa gitunya. Akhirnya ingin kembali, ini juga begitu. Geuning mantan saya teh gagah geuningan.
lebar ku batur akhirnya kembali, boleh, boleh. Tapi harus dengan akad baru. Adapun kalau sudah 3 kali talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Sampai 3 kali talak, ternyata setelah misah mau kembali nggak boleh. Walaupun dengan akad baru. Baru boleh kalau si wanita nikah dulu sama laki-laki lain. Lalu dicerai sama laki-laki lain. Tanpa rekayasa, tanpa direncanakan. Lalu ingin kembali ke mantan suami yang pertama, baru boleh. Ya. Nah begitulah aturan tentang talak, cerai, talak dan rujuk. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang kalau ketika masa iddah nih, belum selesai masa iddah. Terus si istri masih ada di rumah suami, dinafkahi. Ternyata suaminya mati. Istrinya sudah dicerai tapi masih dalam masa iddah. Maka istri masih tetap dapat hak waris dari suaminya. Dari mantan suaminya. Karena masih dalam masa iddah. Gawak mati. Tapi asal tidak dibunuh sama istrinya. Kalau dibunuh maka tidak boleh. Ada kalau seorang anak membunuh orang tuanya hanya karena ingin dapat warisan, mengakibatkan si anak tidak memperoleh hak waris kalau membunuh. Tapi kalau matinya wajar, biasa, normal walaupun atoh, tapi bukan dia yang membunuh maka tetap dapat warisan ya. Wallahu a'lam. Uzain ada lagi, satu lagi. Dari Pak Uus di Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau yang benar itu menjelang kematian harus dibacakan Yasin atau talqin dan terus-terusan. Jazakallah khair. Yang benar yang mau mati ditalqin mengatakan la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan oleh kalian orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Makna talqin ulama ikhtilaf. Pertama berupa suruhan, perintahkan katakan olehmu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sebelum dia mengatakan la ilaha terus dituntun. Itu yang pertama. Nah kalau sudah ditalqin dia mengatakan la ilaha illallah, sudah jangan diajak bicara lagi. Supaya itulah kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya. Lalu kena dengan hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari kalimat yang keluar dari mulutnya dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi ditalqinkan. Ya. Adapun membacakan surah Yasin didasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini pun dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Kata Nabi SAW, aqri'u ala mautakum surah Yasin. Bacakan oleh kalian kepada orang mati surah Yasin. Tapi hadis ini kata Imam Al-Baihaqi, dhaif jiddan. Sekalipun dhaif, sebagian ulama ada yang mensunnahkan. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah, iya. Termasuk beliau. Orang yang dianggap paling keras kepada kebid'ahan, menganjurkan. Bacakan surah Yasin. Tapi kepada orang yang akan mati. Mautakum orang yang akan mati, bukan orang yang telah mati. Sebagian orang mengamalkan hadis ini membacakan Yasin di hadapan orang yang sudah mati. Begitu melayat baca surat Yasin. Berdasarkan hadis ini. Pada pertama hadis ini dhaif. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Yang kedua, mautakum di sana orang yang akan mati. Apa fungsinya? Agar ketika dibacakan ayat ini, surah Yasin itu berbicara tentang masalah kematian, tentang alam kubur, tentang kiamat. Mempengaruhi orang itu kemudian tenang dan akan mati dalam keadaan husnul khatimah.
Apalagi faham isinya, artinya. Kalau nggak faham artinya, efek bacaan yang dibacakan itu mempengaruhi juga. Jadi terapkan kalau mau hadis ini kepada orang yang akan mati. Tapi lebih afdal ditalkin agar dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Bukan dibacakan surah Yasin. Terlebih tadi hadisnya dhaif. Tapi sekali lagi ini tidak mengingkari membacakan surah Yasin kepada orang yang akan mati. Bukan yang telah mati, tapi yang akan mati. Adapun setelah kematian nggak manfaat karena si mayit tidak lagi mendengar. Ya. Dan kalau toh mendengar kemudian si mayit itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah, nggak ada manfaatnya dibacakan surah Yasin juga. Karena sudah keburu mati. Adapun sebelum mati dibacakan surah Yasin kemudian berpengaruh kepada jiwanya dan memungkinkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah karena efek dari bacaan tersebut ya. Jadi yang paling utama talqinkan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kedua, ini juga dilakukan oleh Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib sakit keras menjelang kematiannya, beliau datang lalu berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah." Hei pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi atas kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi pas mau mengucapkan diganggu oleh sahabatnya orang kafir, ada Abu Jahal di sana. Sampai dihardik, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama bapak kita yaitu Abdul Muttalib? Terus diganggu sampai akhirnya mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Nah, jadi ucapkan la ilaha illallah sebagai talqin kepada orang yang akan mati. Cukup ya sampai di sini saja di pagi hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.